Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada malam ini kajian Islam aktual kita akan membahas tentang kunjungan atau ziarah arwah orang beriman ke rumah keluarganya pada malam Jumat. Ada sebagian sahabat kita meminta agar membahas masalah ini, dan umat Islam di Nusantara sejak dulu punya tradisi kalau hari Kamis sore atau malam Jumat biasanya bersedekah untuk keluarganya yang meninggal. Dan ada kepercayaan sebagian masyarakat bahwa keluarga yang sudah meninggal dunia yang beriman itu pulang ke rumahnya atau mengunjungi keluarga dan anak-anaknya pada malam Jumat. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, yang pertama, ketika membahas masalah ini, pertama perlu kita ketahui bahwa salah satu ajaran di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adanya keyakinan atau kepercayaan tentang pengetahuan orang-orang yang meninggal, orang-orang beriman yang sudah meninggal. Mereka memonitor, mengetahui atau diberitahu oleh Allah perbuatan keluarganya yang masih hidup. Ini yang akan saya baca, salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat populer dan sangat otoritatif atau muktabar. Dalam tafsir ini, ketika menafsirkan surah At-Taubah, jadi ketika beliau ini menafsirkan salah satu ayat di dalam surah At-Taubah, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, kerjakan apa yang kalian mau. Ini artinya perintah, tetapi sebenarnya ancaman. Artinya apa? Dalam berbuat jangan semaunya. Mengapa? Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah pasti melihat perbuatan kamu, juga Rasul dan orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat ini, di sini mengutip penafsiran dari Imam Mujahid, hadza wa'idun ya'ni min Allah ta'ala lil mukhalifin awamirahu bi anna a'malahum satu'radu 'alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin. Ayat ini merupakan ancaman dari Allah pada orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya, bahwa perbuatan mereka, pelanggaran mereka akan diperlihatkan kepada Allah. Allah Maha melihat, dan diperlihatkan, diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang beriman. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad warada anna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat minal aqriba wal 'ashairi fil barzakh. Sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu diperlihatkan kepada Allah pada orang-orang yang meninggal. Maksudnya orang-orang beriman yang sudah meninggal, baik mereka itu kerabat dekat maupun kerabat yang jauh yang sudah ada di alam barzah, di alam kubur. Kerabat dekat itu seperti orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, saudara, keponakan. Kalau kerabat jauh itu yang sudah misanan, minduan, sepupu, dua pupu, tiga pupu, atau ya lebih jauh lagi, itu diberitahukan. Kemudian di sini
Imam Ibnu Katsir menyampaikan hadis kama qala Abu Dawud At-Tayalisi haddatsana Aswalt bin Dinar Anil Hasan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam hadisnya, ya, di dalam kitabnya, riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi quburihim. Sesungguhnya amal perbuatan kalian tu'radu, diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang ada di alam kubur. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau perbuatan kalian itu baik, maka mereka senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghaira dzalik qalu. Kalau perbuatan kamu itu tidak baik, maka mereka akan berdoa, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, berikanlah inspirasi, berikanlah ilham kepada keluargaku ini agar melakukan ketaatan kepada Engkau, tidak melakukan pelanggaran. Ini salah satu hadis. Kemudian waqala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata, Amba'ana Abdul Razzaq an Sufyan amman sami'a Anasan yaqul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsyaru bihi wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Dan apabila perbuatan kamu tidak baik, mereka akan berkata, ya Allah, jangan Engkau matikan kerabatku ini, saudaraku ini, sehingga Engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi ini isyarat bahwa yang diberitahu itu adalah orang-orang yang meninggal membawa iman, mengetahui perbuatan orang yang masih hidup. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam kitab yang lain, ini kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Hadil Mauta wal Qubur. Artinya apa? Ini memberikan kelapangan, ketenangan dada dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang mati dan alam kubur. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, di dalam kitab ini sama dengan tadi ada babu ardu a'malil ahya 'alal mauta. Bab ini menjelaskan tentang pemberitahuan perbuatan orang-orang yang masih hidup diberitahukan pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian hadis-hadisnya juga menyampaikan hadis yang tadi. Ini saya bacakan sebagian saja, tidak saya baca semuanya karena ini hadisnya banyak sekali. Akhraja Ahmad wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul wa Ibnu Mandah an Anas qala. Telah meriwayatkan, mengeluarkan Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dan Ibnu Mandah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghairu dzalik. Kalau perbuatan itu tidak baik, qalu, mereka akan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau matikan saudaraku ini sehingga Engkau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini salah satu hadis.
Nah, kemudian ada riwayat lagi, wa akhrajal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadirihi min hadis Abdul Ghafur bin Abdul Aziz an abihi an jaddi qala. Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul meriwayatkan dari hadisnya Abdul Ghafur bin Abdul Aziz dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah. Perbuatan amal, perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Laporan amal mingguan setiap pekan itu Senin dan Kamis dilaporkan pada Allah. Karenanya hari Senin dan hari Kamis dianjurkan berpuasa, sunnah berpuasa. Mengapa? Agar ketika laporan kepada Allah kita sedang beribadah. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Dan amal perbuatan itu dilaporkan kepada para nabi, diperlihatkan kepada para nabi, kepada ayah bunda, kepada nenek moyang, kepada kakek nenek, kepada leluhur pada hari Jumat. Maka bagaimana? Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Maka keluarga yang meninggal itu ketika melihat keluarganya ini amalnya baik, mereka senang. Wajah mereka semakin putih, berseri-seri dan cerah. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Wala tu'dzu amwatakum, jangan kalian sakiti keluarga kalian yang sudah meninggal. Artinya apa? Perbuatan kita yang tidak baik ini akan menyakiti keluarga yang sudah meninggal, karena mereka pasti bersedih dan susah. Nah, ini diantara keyakinan kita bahwa orang yang meninggal itu memonitor atau diberitahu oleh Allah tentang perbuatan keluarganya yang masih hidup.